إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan contoh serta teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Ikhwat iman, ikhwan fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 perkara yang digaibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah as-sa'ah, waktu kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Ini disabdakan, difirmankan oleh Allah SWT, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu indahu di sisinya ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Jadi tidak seorang pun tahu kapan kiamat itu terjadi. Yang kedua yang digaibkan oleh Allah SWT adalah turunnya hujan. Kapan hujan itu turun, di mana hujan itu turun, berapa banyak hujan itu turun, berapa lama hujan itu turun, dan apa dampak yang ditimbulkan oleh hujan itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, karena Allah yang menurunkan hujan itu. Yang ketiga yang digaibkan oleh Allah SWT adalah bayi atau janin yang ada di dalam rahim. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia tahu apa yang ada dalam rahim. Ketika bayi itu berumur 120 hari dalam rahim, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama ajalnya, yang kedua rezekinya, yang ketiga amalnya, dan yang keempat adalah nasibnya. Maka keempat inilah yang tidak diketahui oleh manusia, berapa lama manusia hidup di dunia ini, berapa banyak rezeki yang Allah berikan, kemudian amal apa saja yang dilakukannya, dan kemudian bagaimana nasibnya nanti ketika divonis di alam mahsyar. Apakah dia termasuk orang yang bahagia di surga atau termasuk orang yang celaka di neraka. Yang keempat yang digaibkan oleh Allah SWT adalah hari esok, hari nanti. Jadi jangankan 1 tahun ke depan, jangankan 1 bulan ke depan, jangankan 1 pekan ke depan, jangankan 1 hari ke depan, jangankan 1 jam ke depan, beberapa menit ke depan saja kita tidak tahu akan melakukan apa. Kemudian wa mata di nafsu madza taksibu dan kata Allah, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan yang kelima yang digaibkan oleh Allah SWT adalah manusia tidak tahu kapan mati, manusia tidak tahu di mana mati, dan manusia tidak tahu dalam keadaan apa dia mati. Wa matadi nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
Oleh karena itu Allah menyuruh orang yang beriman dan bertakwa agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam atau dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Sebab Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi di satu sisi mati itu digaibkan, tapi di sisi lain Allah mengingatkan kepada kita agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya jaga iman, jaga takwa, jaga Islam agar mati husnul khatimah. Sebab kata Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di serta ulama tafsir lainnya berkata, innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, dia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tertentu tersebut. Kalau biasa maksiat, maka matinya dalam keadaan maksiat. Kalau biasa ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Ada orang biasa habis sholat maghrib tidak pulang ke rumah, dia berzikir di masjid sampai sholat isya, dan kemudian betul diwafatkannya setelah maghrib ketika sedang berzikir menunggu sholat isya. Inilah pentingnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena mati itu digaibkan, maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana caranya agar mati dalam keadaan Islam? Bagaimana caranya supaya mati agar mati dalam keadaan husnul khatimah? Yang pertama doa. Seperti doa para tukang sihir setelah masuk Islam ketika akan dieksekusi, dihukum mati oleh Fir'aun. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya, Rabbana afrig ana sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan dalam keadaan Islam. Mati itu pasti, tapi mati dalam keadaan Islam, kalau kita tidak berdoa, tidak mungkin mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-A'raf 126. Kemudian yang kedua, agar mati husnul khatimah, hidup di atas sunnah Rasul. Insya Allah kalau kita menjaga sunnah, menghidupkan sunnah, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Oleh karena itu kita berdoa, dan doa ini dicontohkan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudhillatil fitan. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu, matikan aku di atas agamanya, mati di atas Islam, mati husnul khatimah, dan jaga kami, lindungi kami dari berbagai macam fitnah yang membuat kami celaka, membuat kami binasa, membuat kami masuk neraka. Ini penting doa ini. Kemudian yang ketiga agar mati husnul khatimah adalah solih agama, solih dunia, solih akhirat. Bertambah umur, bertambah solih, mati istirahat dengan damai. Jadi usahakan agar agama kita saleh, usahakan agar dunia kita saleh, usahakan agar akhirat kita saleh, usahakan ketika bertambah umur maka bertambah saleh, dan usahakan ketika dijemput oleh kematian kita bisa istirahat dengan damai, tidak lagi bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini pun Rasul mengajarkan bagaimana doanya. Allahumma aslih dunya allati huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, solehkan agamaku karena agama itu benteng hidupku, solehkan duniaku karena dunia tempat hidupku, solehkan akhiratku karena akhirat itu tempat kembaliku. Jadikan hidupku sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan, dan jadi makan matiku sebagai waktu untuk istirahat dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid An-Nuri
yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mati itu digoibkan, dengan kasih dan sayang Allah, Allah ngasih tanda-tanda kematian. Dan kalau tanda-tanda itu ada pada kita, berarti kita sudah dekat dengan kematian. Tanda yang pertama, sudah memasuki umur 60 sampai 70 tahun. Itu sudah dekat dengan kematian. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, "A'mal ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan itu pun sangat sedikit yang bisa melampauinya. Kadang-kala sebelum 60 tahun sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang di atas 70 tahun masih hidup, itu bonus dari Allah, sekaligus sebagai peringatan agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau rambut sudah berubah, artinya sudah tua, ya. Dan ini Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah telah menjadikan kalian dari lemah, kemudian menjadikan dari lemah itu menjadi kuat, dan setelah kuat itu Allah jadikan kembali lemah dan dikasih bonus yang namanya uban. Makin bertambah uban di kepala kita, makin bertambah uban di tubuh kita, sejatinya Allah mengingatkan bahwa kita makin dekat dengan kematian. Surat Ar-Rum ayat 54. Yang ketiga, sudah banyak penyakit, komplikasi dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah lengkap penyakitnya. Dan ini Allah ingatkan, itu sebagai tanda bahwa kita sudah dekat dengan kematian. Jadi ada beda harta dan penyakit. Harta dicari tidak nambah-nambah, sementara penyakit tidak dicari, nambah terus seiring dengan bertambahnya umur. Semua penyakit ada obatnya kecuali tua dan sakratul maut. Sakratul maut itu jangankan pakai obat kimia, jangankan pakai obat tradisional, jangankan pakai obat herbal, obat spiritual yang namanya, ya, doa-doa yang dimohonkan kepada Allah agar sakitnya hilang, penyakitnya sembuh, itu nggak bisa. Hanya bisa ditalqinin dengan membimbing mengucapkan la ilaha illallah. Sudah tidak ada harapan hidup lagi. Karena ternyata sakratul maut itu sakit yang paling sakit, sehingga saking tidak kuatnya menahan sakit, dia mati. Yang keempat, tanda bahwa orang sudah dekat dengan kematian adalah mengidap penyakit yang mematikan. Rasul menyebutnya sebagai sayyi'il asqam, penyakit yang jelek, ya, seperti jantung, stroke, yang dapat menyebabkan mati mendadak. Dan untuk penyakit yang satu ini, Rasul mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita tidak mengidap penyakit seperti ini, atau kita tidak mati karena penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit kusta, dari penyakit gila, penyakit lepra, dan dari segala keburukan, segala macam penyakit. Ini hadisnya riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, hati-hati. Ini juga termasuk tanda kematian, yaitu sedang dalam perjalanan. Kemarin anak sekolah kan sedang liburan ke Depok, nyampe ke Depok tapi pulangnya remnya bolong. Kemudian kurang lebih 15 orang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita naik kendaraan ada zikir yang mengingatkan kita, bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir bagi kita. Itu adalah kematian yang akan menjemput kita. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini tidak hanya sekedar dibaca, tapi tolong ini diingatkan. Bisa jadi ini tanda kematian buat kita ketika kita pulang kampung atau ketika kita sedang jalan-jalan. Maha suci Allah yang memudahkan ini kendaraan bagi kami, dan tiada kami mempersekutukan baginya.
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini sedang naik kendaraan, kami akan kembali kepada Allah. Bisa jadi itu saat akhir Allah memanggil kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh as-sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.